orang merasa cukup itu orang kaya. Kita nggak dibikin pusing sama dunia. Kalau orang sekarang kan nggak kaya, cuma pengen dilihat kaya gitu loh. Mobil kredit, jalan donga. Motor kredit, rumah kredit, semuanya kredit, masih donga jalan mas. Baru dipinjemin sama Allah sebentar, itu pun belum lunas, napas udah pindah ke hidung. Sombong, masya Allah. Jangan. Ketika Aisyah menjanda di hari tuanya, beliau pakai baju yang tambal-tambalan, cuma beliau mengeluarkan sedekah seharga 70.000 dirham. Kebayang tidak? Dalam kondisi compang-camping bajunya, sedekahnya bisa beli konveksi. Kita kebalik, ya. Hidup kita compang-camping, ya, yang kita pakai cuma kadang-kadang tuntutan dunia lebih mahal daripada apa yang kita butuhkan di perut kita. Ini kelas kita, bukan kelas mereka ini. Surat An-Nahl ayat 97. Ini bentuk taksim, pembagian Allah yang sudah baku. Ketika Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Naam. Ini kan standar ya, sering kita bahas kok hadis ini, ayat ini ya, di surat An-Nahl ayat 97 ini. An-Nahl ini nama lainnya ini, orang sering mengatakan surat An-Nahl ini surat An-Ni'mah. Ya, surat An-Ni'mah ini surat yang menjelaskan banyak kenikmatan di dalamnya gitu loh. Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal soleh. Jadi siapapun yang beramal soleh. Kemudian diperjelas statusnya, min dzakarin au unsa. Laki kah dia zakar, unsa kah dia perempuan. Harus jelas. Karena nanti bagiannya beda. Ya, bagiannya beda, ada nilainya nanti. Pokoknya siapapun yang beramal soleh, laki kah dia, perempuan kah dia, disamakan bahwa mukmin. Yang penting beramal soleh dalam kondisi beriman. Laki, perempuan dalam kondisi beriman. Falanuhniyannahu hayatan thayyibah, maka Allah pasti berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan Allah siapkan balasan yang lebih baik ketimbang kebaikan yang dilakukannya. Ini hukum asal. Jadi orang nggak bisa merasakan kenikmatan pemberian Allah tanpa ada action. Harus ada actionnya, harus. Mau laki mau perempuan, kalau pengen nikmat jangan diam. Ada usaha, ada. Maka sering dibilang, kita nggak kerja saja rezeki dapat. Tapi kalau kita tambah kerja yang halal, dapat rezeki juga beda. Kita Pak ini pengen punya anak berkarakter, ya. Coba, ayo banting tulang, jangan tanggung-tanggung, taklukkan dunia, keluarkan peluh lillah karena Allah. Ya, jangan nanggok cuma nungguin warisan doang. Laki punya izzah gitu loh. Laki nggak dibagi, laki tuh ngebagi. Kalau ada yang ngebagi bonus. Tapi hukum asalnya memberi. Karena dalilnya apa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Innal fatama yakulu ha'anadha walaysal fatama yakulu kana abi. Lelaki itu yang berkata inilah saya, bukanlah ini bapak saya gitu loh. Itu kan bapakmu, lah kamu gitu kan. Belum jelas statusnya. Begitu bahasa agama. Dilala nanti dia mendapatkan sesuatu itu tambahan, alhamdulillah. Cuma yang dia pikirkan memberi. Orang kalau sudah biasa berpikir memberi, Allah akan muliakan dia. Karena rumusnya anfik unfik alaih. Kalau kamu rajin memberi, Allah akan berikan kamu. Anfik unfik alaih. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Kalau pengen dikasih sama Allah, kamu kasih orang melalui kamu. Bahasa nahnu narzukukum wa iyyahum, kum loh. Lebih ke laki-laki loh. Kami kasih rezeki kepada kalian untuk mereka gitu loh. Seakan-akan arahan
melalui kalian ratalah pembagian dunia ini. Dan gak usah khawatir, karena Allah jamin, mana qasad shadaqatum min malin, ndak kurang hartamu karena sedekah. Jadi kasih rumus, harus. Ya, sedekah itu diterjemahkannya umum luas, baik itu yang dikatakan nafkah, atau sedekah itu diterjemahkan zakat, infak, sedekah, itu semuanya boleh. Tapi pemberian yang paling utama adalah orang tua, baru keluarga kita, dzawil qurba wal yatama wal masakin, baru seterusnya. Orang yang bisa seperti ini, Allah sudah katakan bahwa Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah musnahkan semua perkara riba, tapi Allah akan perkaya dengan sedekah, dengan i'ta, pemberian. Itu yang paling baik buat orang-orang yang tahu kemuliaan tersebut. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dengan qanaah tentunya. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika dijabarkan An-Nahl 97 ini, kata Ali bin Abi Thalib bahwa hidup yang baik adalah dengan qanaah. Ketika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Maka beliau mengatakan ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik amman siwa. Itu kan doa yang Nabi ajarkan kepada beliau Ali. Dan beliau terjemahkan ikfini bihalalik, cukupkan aku dengan yang halal. Wa aghnini bifadlik, perkaya aku dengan karuniamu. Amman siwa, kepada siapa lagi kalau kepada engkau wahai Allah aku meminta. Begitu, Masya Allah. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat Abi Hurairah, dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, buat orang yang nggak qanaah, yang orientasinya cuma kaya saja, pokoknya dikit-dikit fulus aja gitu. Kalau nggak ada fulus panik, gimana ya Allah, saya nggak megang duit bisa mati saya, gitu ya, panik aja. Ini orang-orang yang memang dibesarkan dengan seperti itu susah. Padahal kalau dia tinggal di hutan sekalipun uang nggak berlaku, cuma nilai tukar kan. Masya Allah, Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinan nafs. Justru Nabi mengatakan laisal ghina, kaya bukan seperti yang ada di benakmu. Laisal ghina an kasratil ard, kaya itu bukan dengan banyaknya harta dunia, tapi yang dikatakan kaya walakinal ghina ghinaun nafs. Namun kaya yang sesungguhnya kaya hati. Orang merasa cukup itu orang kaya. Kita nggak dibikin pusing sama dunia. Kalau orang sekarang kan nggak kaya, cuma pengen dilihat kaya gitu loh. Mobil kredit jalan dongak, motor kredit, rumah kredit, semuanya kredit, masih dongak jalan, Mas. Baru dipinjemin sama Allah sebentar, itu pun belum lunas, napas udah pindah ke hidung. Sombong, Masya Allah. Jangan. Ya, lagi apa yang mau disombongin? Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Itu nasihat siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah paling gak suka sama orang yang menyombongkan diri. Jangan. Dunia ini bukan tempatnya bersombong-sombong. Sombong itu sifatnya Allah. Ya, Allah berhak sombong karena Allah nggak butuh manusia. Kalau kita masih butuh orang, sakit aja minta didoain, bersombong. Kecuali kalau udah nggak butuh doa, penyakit takut sama dia. Oke deh. Ini ntar ngomong merek obat, sombong. Ya nggak boleh, di Islam nggak dibolehkan seperti itu. Nah, beliau mengatakan bahwa kekayaan yang terpuji ini adalah kekayaan hati. Ketika dia bisa berpuas diri dengan apa yang dia miliki, serta dia tidak terlalu mengerjakan apa yang ada difasilitasi oleh dunia, karena cuma sebatas kebutuhan yang dia inginkan. Kalaupun dia makan, bukan hobi makan, karena dia tahu makan untuk hidup, bukan hidupnya untuk makan. Sekedar saja. Wajarlah kalau seandainya
Nabi mengatakan seperti ini dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Nah, ada sebuah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya itu di mana Rasul pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, qad aflaha man aslama, sesungguhnya sangat beruntung orang yang telah aslam, masuk Islam. Anda diberikan agama Islam tuh bentuk sebuah keberuntungan. Dikatakan qad aflaha man aslama, telah aflah. Aflah itu falah, falah untung, aflah beruntung, paling beruntung. Qad aflaha man aslama, telah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, kemudian Allah menjadikan merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Ya mungkin dia nggak punya rumah besar, tapi rumah dia ini punya sendiri yang dia bangun sendiri, dan di dalamnya ini terdengar kalimat salaman salama, sorga. Kayak apa ya, baiti jannati, itu perkataan siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Coba kalau kita lagi ke Madinah, ada beberapa museum itu yang membuat miniatur replika bangunan zaman Rasul. Itu rumah Rasul itu ya dulu dengan Aisyah, masya Allah. Nggak kayak rumah kita, tembok ubinya granit gitu ya, pintunya sampai setengah, masya Allah, segede-gedenya. Aisyah tidak. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa Jibril itu nggak datang ke rumah Rasul. Ternyata apa? Ada seekor anak anjing yang bisa masuk melalui sela-sela dinding rumah Rasul. Kebayang rumahnya. Tapi dari rumah tersebut Aisyah berkata, baiti jannati, rumahku surga. Bahkan ketika Rasul wafat, hari ketiga Aisyah menjalani masa iddah, ditemukan hanya segenggam gandum dalam dapurnya. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad, anak, istri, semuanya sekedar saja. Dididik sama Rasul untuk mentalak dunia. Kenapa? Mengurangi pertanyaan. Kalaupun disampaikan, titipkan, dialokasikan. Karena orang yang mulia, orang yang menyampaikan titipan yang Allah titipkan kepada dia. Dia orang yang qanaah. Bahkan riwayat mengatakan bahwa ketika Aisyah menjanda di hari tuanya, beliau pakai baju yang tambal-tambalan, cuma beliau mengeluarkan sedekah seharga 70.000 dirham. Kebayang tidak? Dalam kondisi compang-camping bajunya, sedekahnya bisa beli konveksi. Kita kebalik, ya. Hidup kita compang-camping, ya, yang kita pakai cuma kadang-kadang tuntutan dunia lebih mahal daripada apa yang kita butuhkan di perut kita. Ini kelas kita, bukan kelas mereka ini. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atahu. Telah beruntung orang yang masuk Islam dan dia enjoy dengan syariat Islam ini. Karena ajaman li amril mu'min, inna amra kullahu khairun lahu. Bagaimana aku nggak takjub sama orang beriman? Ini Islam yang beriman, aku takjub, kata Rasul. Apapun yang Allah berikan baik buat dia kalau betul Islamnya. Karena memang nggak ada yang buruk pada takdir Allah. Dikasih kaya dia bersyukur, dikasih miskin dia bersabar, dan la yadurruh, nggak ada yang membahayakan dia. Makanya Nabi mengatakan, al-qasdu ya akhi, al-qasdu fil faqri wal ghina. Makanya hidup sederhana, kata Rasul. Kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan, kan begitu. Jadi orang yang qasdu nggak perlu kelihatan, dan memang orang kaya nggak perlu dipandang kaya, itu yang paling baik. Kenapa? Karena memang ada target untuk bersedekah. Kalau zakat transparan, tapi kalau sedekah nggak perlu ada yang tahu. Yang sifatnya sunnah itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu fudul, nggak perlu pengen tahu aja gitu loh.
Cukup Allah yang tahu. Dalam semua hal sunnah, dalam semua hal yang sifatnya sunnah. Ya, ini kadang-kadang kita yang wajib nggak kelihatan, yang sunnah terang-terangan, kebalik kita tuh. Giliran sholat di masjid jarang kelihatan, emang nggak pernah nongol. Statusnya yang sunnah mulu kalau ngomong. Ya, ini kan bahaya ini, waduh ya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jangan seperti itu. Kemudian ada riwayat yang menguatkan bahasan kita ini, riwayat dari sahabat Ubaidillah bin Muhsan Al-Khatami radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha." Iya, dalam sebuah riwayat pada Sunan At-Tirmizi, hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan." Barang siapa di antara kalian asbaha pada pagi harinya, aminan, di rumahnya pada pagi hari merasa aman. Kita tadi aman gak di rumah? Aman lah, kecuali yang kalau bangunnya di Palestina nggak aman perang gitu ya. Kita di sini aman, masya Allah. Baru masak teh ya hangat-hangat, masya Allah. Hujan turun, indah betul. Aminan, orang yang bangun pagi di rumah dalam kondisi aman, masih bisa minum, hidup sehat, persiapan mau ke Kodamar, kajian nih ya hari ini, oh masya Allah. Itu kan aminan, tenang. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat, nggak ada masalah. Ngomongnya nggak bareng bangkis kok, apa kabar baru enggak, sehat. Yang diomongin bukan merek obat, mesemnya pun nggak dibikin-bikin, emang betul mu'afan, ini orang sehat ini, masya Allah. Fi jasadih, dalam fisiknya, indahu qutu yaumi. Atau mungkin memang pada hari ini dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekedar makanan sampai siang ada. Bangun pagi aman, badannya sehat, ada makanan sampai siang nanti. Kata Nabi, "Faka'anna mahizat lahud dunya bihadzafiriha." Orang yang seperti ini seakan-akan dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Makanya ujian orang ya, itu diamsalkan seperti orang yang puasa. Masalah kita itu cuma dari pagi sampai sore doang. Asal mau diistirahatin pagi sampai sore, nggak ada keributan. Ini masalah kita cuma pagi sampai sore dan urusannya makan. Puasa itu solusi. Orang yang sering puasa identik dengan kesabaran. Makanya kalau ada orang puasa kok nggak sabar itu, ini puasanya punya misi. Puasanya punya misi, biasanya pengen kelihatan kurus biar enteng gitu ya. Tumben puasa, kondangan banyak, baju pada ketat gitu ya. Jadi puasanya urusan baju ketat. Tapi kalau dia tahu bahwa memang tujuan puasa bukan masalah baju ketat atau enggak ketat, beda, bobotnya beda. Bukankah kata Allah kalau bicara puasa itu la'allakum tattaqun, agarnya bertakwa, betul? Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa, orang yang bisa menjaga aurat, bisa menjaga dirinya, harusnya kan ke sana kalau puasanya betul. Allah jamin kemuliaan. Terbiasa aman. Karena kalau udah malam gampang, banyak orang disiplin kok nggak makan malam bisa. Tapi kalau disiplin nggak makan siang, romannya nggak ada. Saya sih alhamdulillah saya disiplin, tiap siang saya nggak makan. Bohong, udah bohong. Ya, pagi mungkin, malam masih mungkin. Kalau siang nggak akan pernah. Di demo kantor gara-gara makan siang betul. Apalagi nggak kena nasi, notanya orang sama kena. Kok nggak kena nasi, waduh. Indonesia tak nggak nendang kata gitu. Nah, jujur tidak, dalam syariat bukan begitu bahasa agama. Dia tahu manfaat kehidupan. Dia mengerti sekali bagaimana mendatangkan kebaikan, dan syariat menginginkan kita seperti itu. Masya Allah. Taib, ya. Kemudian Rasulullah SAW ini menganjurkan seorang mukmin untuk menjaga konsistensi qanaah,
yang dia lakukan dengan cara melihat orang-orang yang lebih susah dari kita, dari dirinya gitu ya bahasanya. Dalam sebuah riwayat Abi Hurairah, hadis ini tertulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih hadis ini. Kata Rasul, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tajdaru ni'matallah." Pandanglah orang yang berada di bawahmu, kata Nabi. Unzuru ila man asfala minkum. Asfal, aspal itu lebih rendah. Di Indonesia kan jadi aspal, betulan ya, aspal. Benar, memang artinya jalan bawah. Artinya unzuru ila man asfala minkum. Biasakan kalau ngelihat dalam segi perekonomian, lihat yang paling rendah di antara kalian, biar selesai. Kalau kita ngelihat di atas langit selalu ada, di atas bubur pasti ada kerupuk, betul, selalu ada kayak gitu. Tadi sarapan bubur soalnya gitu ya. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan suka ngelihat yang di atas. Bukan berarti nggak boleh. Boleh untuk nyemangatin diri, boleh. Dia bisa, kenapa saya nggak? Boleh. Tapi bukan buat keluar dari fitrah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar, sudah punya ukuran. Jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan komplain. Ini komplain sama Allah bahaya loh. Apalagi menganggap bahwa Allah tuh nggak adil. Allahu Akbar. Ya, wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Hati-hati loh. Keburukan yang kau rasa kebanyakan karena prasangka burukmu sama Allah. Ya, keburukan yang kau rasa. Kau punya Allah yang maha baik. Masa disuuzonin mulu? Ya hujan, aduh mati dah. Pada mati itu sore tuh. Tiba ngomong Allahumma shayban nafian, susah amat. Allahumma shayban nafian. Tinggal begitu gitu loh. Ya hujan. Ya itu gimana? Orang pada pengen hujan, kita nggak minta kebagian, kan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dulu sahabat aja nggak ngerti, Nabi baca sampai selesai itu ayat. Kata Nabi apa? Kalian kalah sama jin. Aku baca ini surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin mengatakan nikmat Allah banyak tak bisa kuhitung. Jin aja paham. Masa kamu yang bukan jin nggak paham? Tinggal ngomong Allahumma shayban nafi kan? Heran, ngomongin jas hujan. Kayak ditungguin aja gitu. Ya, harus jadi orang yang tahu bahwa sesungguhnya ada barakatun minas sama, berkah dari langit. Ya, kan kita yang minta. Nah, Allah mengatakan gini, bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seluruh manusia beriman bertakwa kepada Allah di negeri-negeri di muka bumi ini, Allah katakan la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah bukakan berkah dari langit. Apa berkah dari langit? Hujan. Makin bagus iman seseorang, makin bagus curah air hujannya, makin banyak nikmatnya. Di Arab nggak ada hujan, Zam-Zamnya nggak pernah kering, betul. Itu negeri memang hujannya jarang-jarang, tapi nggak ada yang namanya air mineral dijual di pinggir Ka'bah, nggak ada. Ada yang nanya kemarin, ada sedikit dialog sama beberapa teman-teman dari yang umroh kemarinnya. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa sih Ka'bah nggak di Indonesia aja? Gitu loh. Ya nanya saya bilang. Ya Allah nyuruh di sini, udah kita tinggal iyainnya pakai nanya begitu. Ya saya jawab dengan canda, saya bilang mendingan di sini enak, hotel nggak ada parkir bayar, betul kan? Mendingan di sini nggak ada selama-lama ada Ka'bah, ada yang dagang air kan? Coba kalau Ka'bah ada di Indonesia, kalau nggak kang air mulan pinggirnya betul? Wah gini. Mendingan di sono. Nggak ada yang namanya parkir bayar di mana, nggak ada. Itu negeri susah air, tapi air nggak kurang, itu berkah namanya ya. Nah di negeri kita tuh hampir mirip.
Kan saya pernah sampaikan di pengajian Qadamar ini. Ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu sama Ibrahim alaihissalam, sedang bersandar di dinding surga di langit yang ketujuh itu. Akhbir minni ummataka salam ya Muhammad. Kabarkan salamku untuk umatmu wahai Muhammad. Akhbirhum bi anna jannata thayyibatut turab. Qian admatul ma thayyibatut turab. Kabarkan kepada umatmu salamku untuk mereka dan informasikan bahwa sorga itu thayyibatut turab. Sorga itu tanahnya subur. Informasikan kepada umatmu. Thayyibatut turab, sorga itu subur. Qian, datar, gampang dipacul, gampang ditanam. Azmatul ma, airnya bisa diminum. Saya tiap baca tuh hadis ating gerendeng, Indonesia banget. Walaupun bukan untuk itu ya, ini bukan cocok logi nih ya. Kita bersyukur saja punya negeri yang keserempet arti itu gitu loh maksudnya. Thayyibatut turab, ini buminya subur Indonesia. Buminya subur, nanam apa jadi di sini? Apa yang nggak jadi? Kita buang biji, nggak berasa numbuh daun. Tanam satu biji jagung keluar ratusan biji. Ini negeri masya Allah. Istilah saya apa? Nanam singkong kebalik numbuh. Nah, ada orang PU di sini. Pohon kapuk ditebang pinggir jalan betul. Di atas aspal nggak diangkat. 2 minggu berdaun. Aspalnya subur. Ini negeri masya Allah. Subhanallah. Azmatul ma, airnya bisa diminum langsung. Airnya bisa diminum. Negara-negara lain belum tentu. Ini masya Allah. Teman-teman kita di Afrika di beberapa tempat yang airnya kotor mereka minum. Kita air bersih. Yang pH-nya 8 pun dibuang-buang, nggak tanggung-tanggung kita di sini. Masya Allah. Demi Allah ini surga, ini nikmatnya Allah, mana mesti kita dustai di sini. Makanya kita disuruh ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas supaya selesai. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak paham tentang kemuliaan tersebut. Masya Allah. Taib. Kemudian Nabi mencontohkannya bukan hanya untuk umatnya saja, ditekankan sekali untuk diri dan keluarganya tadi. Beliau mengatakan Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Karena orang kalau rezekinya sekedar, dia nggak akan kufur nikmat. Dia tahu bahwa berharganya sesuatu karena memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan. Karena kalau tidak akan terbuang-buang, kayak ayam mati di lumbung. Ya, karena banyaknya beras sampai bingung mau ngapain. Tapi kalau ini sebatas kebutuhan, insya Allah manfaatnya lebih nantinya. Ya. Kemudian bahasan terakhir kita, ketika Nabi berwasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk bersikap wara'. Ya, bersikap wara' itu artinya merasa cukup dengan kesederhanaan. Ada Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda. Jadi Nabi ngomong kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas." Dalam riwayat Ibnu Majah, hadis ini Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah," kata Rasul, "kun wari'an takun a'badan nas." Jadilah kamu orang yang wara'. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Wara' itu artinya orang yang enggak banyak nuntut dunia. Dia bisa aja mau beli apapun lawang dia punya segalanya, cuma enggak. Dia pengen sederhana aja, qasdu aja. Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara' di dunia. Padahal kalau sahabat-sahabat Nabi, udah sahabat Nabi, ya surga depan mata. Ya mau gimana juga udah pantas aja. Lawang jaminannya surga kok, yang pengen ngikut sahabat aja banyak. Ya bukan sedikit. Ya dulu orang-orang mau dilamar sama sahabat nunggu mereka. Makanya kalau ada seorang janda di zaman Rasul nggak nganggur dinikahin sama sahabatnya, langsung meninggal lagi lakinya nikah lagi. Mereka tuh bukan dikatakan gonta-ganti pasangan sembarangan, bukan, karena yang ngelamar dia agamanya bagus-bagus dan dia tahu selamatnya perempuan dia dengan nikah. Dan dia pilih yang bagus agamanya, dia mengerti karena dia apa? Ini hidup nggak lama. Ini pipi kencang paling berapa tahun betul? Apa yang mau disombongin?
dipegangin nih. Ini mata nggak jatuh betul. Mau ditahan-tahan sama semir juga waktunya putih mah putih betul. Masya Allah ya, sebentar, dunia ini sebentar. Dulu tuh orang begitu, nggak ada orang yang menyia-nyiakan waktu, yang dia tahu dunianya ini terakhir, akhirat utama gitu loh. Maka kun fid dunya kun wari'an takun abadan nas. Kalau kamu pengen jadi orang yang paling bagus ibadahnya di antara manusia, batasi dirimu dengan dunia, batasin ya, karena dunia ini sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Tahu kebayang orang di penjara ngelihat semuanya cuma nggak bisa bunyain. Ini dibilang amsalnya kayak begitu. Ini dunia ini penjara buat orang beriman, tuh amsalnya begitu. Supaya kita tahu apa? Di dunia nggak kebablasan, nggak pengen semua diambil. Pertanyaannya banyak. Sahabat dulu menghindari fitnah dunia, takut banyak pertanyaan. Wa kun qani'an takun ashkarun nas. Dan jadilah orang yang paling qani', orang yang paling merasa cukup. Takun ashkarun nas, akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Masya Allah. Ya, ini satu bentuk bahwa kemuliaan dalam syariat itu sangat diinginkan oleh orang-orang saleh, supaya dia bisa menegakkan syariat di mana Rasul telah mengatakan bahwa ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim aw muta'alim. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masyaallah.